Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala naji ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita, membacakan kitab Khusulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratur Rasul karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu ta'ala, di mana beliau menjelaskan mensyarah bagian awal dari kitab Fusul fi Siratur Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita masih di pertemuan, kita masuk di pertemuan yang ke-55 pada hari ini tanggal 9 Safar tahun 1446 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 4 Agustus tahun 2025. Pada pembahasan kali ini yang kita bahas, kita akan membicarakan tentang Ba'atsur Raji', peristiwa penting yang terjadi pada tahun 4 Hijriah. Akan langsung kita bahas, bismillah. Qala fasl Ba'atsur Raji', pasal tentang diutusnya pengiriman utusan ke Raji'. Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullah ta'ala memberikan komentar tentang Raji'. Raji', katanya beliau hafizahullah, yaitu ma yaqa'u syamalu Makkah, air yang terletak di sebelah utara Makkah, alam misafati sab'ina kailan, sekitar 70 kilo arah utara Makkah. Summiyat bihil hadithah, diberi nama hadithah liwuku'iha bil qurbi minhu, karena dekat dengan tempat tersebut, dekat dengan, mungkin dekat dengan Raji' tadi ya. Kemudian dalam buku yang lain, Dr. Fahad Muqarrin ketika beliau mensyarah kitab Fusul juga, beliau mengatakan bahwa tempat ini sekarang disebut dengan nama Bi'rul Watiyah, Sumur Watiyah. Tempat ini kemudian namanya Sumur Watiyah, sekitar 70 kilo sebelah utara Mekah. Ini terkait dengan Raji'. Kita lanjutkan. Qala al-musannif, Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma ba'atsa ba'da Uhudin ba'atsar Raji'." Rasulullah setelah peristiwa Uhud kemudian mengirimkan utusan ke tempat namanya Raji'. Wa dzalika fi Safar minas sanatir rabi'ah. Pengiriman utusan ini pada bulan Safar tahun 4 Hijriah. Wa dzalika annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ila Adhl wal Qara bi su'alihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan utusan kepada klan atau kepada kabilah namanya Adhl dan juga kabilah namanya Qara. Kabilah Adhl dan kabilah namanya Qara. Nanti akan kita jelaskan tentang kabilah ini dalam penjelasannya. Bisu'alihim Rasulullah dzalika khina qadimu alaihi wa dzakaru anna fihim islaman. Ketika mereka ada yang datang dan menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang kemudian masuk Islam. Fa ba'atsa sittata nafarin fi qauli Ibnu Ishaq. Berapa orang yang berangkat dikirim ke sana? Menurut Ibnu Ishaq bahwa yang dikirim 6 orang. Wa qala al-Bukhari fi sahihi kanu asyrah. Adapun Imam Bukhari dalam sahihnya menyebut bahwa yang dikirim ada 10 orang dari sahabat. Wa qala Abul Qasim As-Suhaili wa hadha huwa sahih. As-Suhaili dalam Rawdhul Unf menyebut bahwa pendapat Imam Bukhari bahwasanya jumlahnya 10 ini pendapat yang benar. Wa ammara alaihi Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Yang ditunjuk menjadi pemimpin dari utusan tersebut adalah Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi. Wa minhum Khubayb bin Adi fadhahabu ma'ahum. Yang di antara dari anggota utusan ini ada sahabat namanya Khubayb bin Adi, sehingga mereka kemudian berangkat. Falamma kanu birraji wa huwa ma'un li Hudzail bin Nakhiyatil Hijaz bil Hada'ah. Jadi ketika mereka tiba di tempat Raji atau di dekatnya Raji, di mana ini adalah sumber air bagi kabilah Hudzail di Hijaz, di daerah namanya Had'ah, maka kemudian Dr. Hani Ahmad Fakih memberikan catatan kaki terkait dengan tempat namanya Had'ah. Had'ah adalah, katanya beliau ya, maudhi' baina Makkah wa Usfan. Jadi tempat yang terletak antara Mekah dengan Usfan.
Dr. Fahad bin Muqarrin di buku yang lain ya, beliau menukilkan bahwa mawjudul an yusamma hada Syam. Kata beliau, nama tempat ini, Hada'ah ini, hari ini namanya Hada Syam. Wa huwa fit tariq al-jadid ila Makkah baina Jeddah wa Makkah. Jadi ini berada di jalur modern sekarang yang menghubungkan antara Makkah dengan Jeddah, War Roji' qarib min hadza, dan Roji' dekat dengan tempat ini ya. Sehingga belum sampai Roji, sampai di tempat namanya Had'ah. Di tempat namanya Had'ah, sebelum hampir ke Roji, ghadaru bihim, mereka kemudian berkhianat ya terhadap utusan Rasulullah ini. Wastasrahu alaihim Hudzailan, dan mereka kemudian terang-terangan dengan memusuhi hal ini. Faja'u fa'ahatu bihim faqatalu amatahum. Lalu kemudian mereka mendatangi utusan Rasulullah ini, lalu kemudian mengelilingi utusan ini, faqatalu amatahum, dan membunuh mayoritas mereka. Wastu'syira minhum Khubayb bin Adi wa rajulun akhar wa huwa Zaid bin Dathina. Lalu kemudian yang dibunuh tadi kan ada pendapat 6 orang, pendapatnya Bukhari 10 orang. Kita ngambil pendapatnya Imam Bukhari 10 orang bahwa disebutkan semuanya terbunuh. Yang selamat dikatakan tinggal Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dathina, tinggal 2 orang yang selamat. Faba'uhuma bi Makkah. Lalu kemudian mereka menjual keduanya, menjual Khubayb bin Adi dan menjual Zaid bin Dathina, dijual ke Mekah sebagai budak, sebagai hamba sahaya. Wa dzalika bisababi ma kana qatala min kuffari Quraisyin min yaumi Badr. Karena mereka termasuk dari barisan kaum muslimin yang ikut serta dalam perang Badar, dan kita tahu dalam perang Badar orang kafir kalah. Sehingga mereka melakukan hal ini, salah satunya kemudian juga balas dendam ya. Fa'amma Khubayb radhiyallahu anhu famakatha indahum masjunan. Maka Khubayb kemudian tetap di tempat mereka dalam kondisi dia itu ditawan, dia itu ditahan. Tsumma ajma'u liqatlihi. Lalu kemudian mereka sepakat untuk membunuh Khubayb. Fa kharaju bihi ila Tan'im. Maka mereka menuju tempat namanya Tan'im. Dr. Hani Ahmad Faqih memberikan komentar bahwa Tan'im itu adalah makan ma'ruf di Mekah, wa huwa adnal khil. Jadi di luar dari Tan'im ini, di luar dari khil, sudah bukan masuk tanah haram lagi, sudah keluar ya. Lias lubuhu, untuk apa? Untuk disalib. Jadi keluar dari haram di tempat namanya Tan'im, dan Tan'im insya Allah sudah di luar haram, untuk kemudian mau dieksekusi, mau disalib. Fasta'dzanahum ayyusalliya rak'atain, dan Khubayb bin Adi kemudian meminta izin kepada mereka untuk sholat 2 rakaat. Fa'adzinu lahu, lalu kemudian mereka mengizinkan Khubayb bin Adi untuk sholat 2 rakaat. Fasallahuma, lalu kemudian Khubayb sholat 2 rakaat. Tsumma qala, lalu setelah selesai dia mengatakan, wallahi laula an taqulu annama bihi jazaa'un lazidtu. Kalau demi Allah, kalau bukan aku khawatir kalian mengatakan bahwasanya aku takut, aku gemetar, lazidtu, sungguh kemudian aku akan menambah sholat itu tadi. Barangkali menambah rakaatnya atau menambah durasi sholatnya, maksudnya sholatnya lebih lama. Tsumma qala, lalu kemudian dia Khubayb bin Adi ini membacakan syair. Syairnya kurang lebih isinya, walastu ubali khina uqtalu musliman. Sungguh aku tidak peduli kalau aku kemudian terbunuh selama aku masih muslim. Aku tidak peduli kalau aku terbunuh selama aku masih muslim. Ala ayyi janbin kana lillahi masra'i. Pada sisi manapun, pada keadaan manapun, lillahi masra'i, selama kemudian kematianku karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Wa dzalika fi dzatil ilah wa iyyasha. Karena hal tersebut fi dzatil ilah ma yasha, berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubarik ala awsali shilwin mumazza. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah ala awsal. Awsal itu whistle atau engsel ya. Engselnya anggota badan. Ini kan engsel.
akan memberikan keberkahan ala awsal, bahkan kepada engsel yang ada di badan. Shilwin dari anggota badan, mumazza yang kemudian potong-potong. Maksudnya bisa jadi orang kafir ketika membunuh seorang muslim bisa jadi sampai kemudian memutilasi. Dan dia tidak takut. Dan dia mengharap keberkahan dari anggota badannya yang dipotong-potong, dan dipotong-potong itu karena kebencian orang kafir terhadap kaum muslimin. Dia berharap bahwa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut, dalam di mana dia kemudian terbunuh sebagai seorang muslim dan dalam jihad fi sabilillah. Lahu Abu Sufyan kemudian mengatakan, ayasurruka anna Muhammadan indana tudrabu unukuhu wa annaka fi ahlika. Bagaimana pendapatmu? Senang nggak kalau misalkan Muhammad itu kemudian ketangkap, lalu kemudian Muhammad itu dipenggal, wa annaka fi ahlika, sedangkan engkau kemudian ada di keluargamu. Senang nggak kalau misalkan engkau dalam kondisi seperti itu? Faqala, lalu Khubayb bin Adi mengatakan, wallahi ma yasurruni anna fi ahli. Aku tidak senang kalau misalkan kemudian aku ada di keluargaku, wa anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syawkatun tu'dhihi. Aku tidak senang kalau kemudian aku bersama keluargaku, lalu kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tempat dan kena musibah walaupun hanya dengan duri yang kemudian melukai atau mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini menunjukkan apa? Kecintaan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Katsir melanjutkan, "Tsumma waqalu bihi man yakhrisu." Kemudian mereka menunjuk ada yang menjaga setelah dieksekusi, setelah dibunuh, lalu kemudian ada meminta kepada orang tertentu untuk menjaga. Faja'a Amr bin Umayyah fahtamalahu bi khud'atin lailan. Lalu kemudian ada Amr bin Umayyah, saya belum sempat untuk mencari biografinya Amr bin Umayyah. Fahtamalahu bi khud'atin. Lalu kemudian berhasil membawa jasad dari Khubayb bin Adi itu bi khud'ah, dengan makar, dengan tipu daya ya, untuk menyelamatkan jasad dari Khubayb bin Adi. Fadhahaba bihi fadafanahu. Lalu kemudian membawanya dan kemudian memakamkan Khubayb bin Adi. Wa amma Zaid bin Dathinah fabata'ahu Safwan. Adapun Zaid bin Dathinah lalu kemudian dibeli oleh Safwan bin Umayyah. Faqatalahu bi abihi. Lalu kemudian Safwan bin Umayyah ini setelah membeli Zaid bin Dathinah lalu kemudian membunuh Zaid bin Dathinah. Kenapa? Faqatalahu bi abihi. Sebagai balas dendam atas terbunuhnya ayahnya. Siapa ayahnya? Umayyah bin Khalaf. Bagaimana Umayyah bin Khalaf? Umayyah bin Khalaf terbunuh dalam perang Badar. Jadi dibeli untuk melampiaskan dendamnya terhadap kaum muslimin atas kekalahan orang kafir di Badar, dan bapaknya yaitu Umayyah bin Khalaf termasuk salah satu tokoh Quraisy dan dia terbunuh dalam perang Badar. Sehingga melampiaskan dendamnya dengan beli budak dari kaum muslimin, dan kebetulan yang dapat adalah Zaid bin Dathinah. Karena yang membunuh bukan Zaid bin Dathinah, kita lupa ya siapa yang membunuh, tapi yang pasti bukan Zaid bin Dathinah. Sehingga apa yang dilakukan oleh Safwan bin Umayyah ini sekedar untuk melampiaskan apa yang kemudian menimpa orang tuanya. Insya Allah nanti Safwan bin Umayyah masuk Islam ketika Fathu Makkah. Dan kita meyakini bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-Islam yajubu ma qablahu. Islam itu menghapus yang sudah lalu, kesalahan yang sudah lalu. Taib, ini perkataan Ibnu Katsir rahimahullah. Sekarang kita akan membacakan penjelasannya dari Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullah. Beliau mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Pembahasan ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, katanya Dr. Hani Ahmad Faqih, dzakarul musannif anna haditsatar raji' kanat fi safar sana arba'in minal hijrah. Musannif yaitu Ibnu Katsir menyebutkan bahwa peristiwa ini terjadi pada bulan Safar tahun 4 Hijriah. Bainama dzakara ghairahu anna kanat fi awakhir sanah 3. Wallahu a'lam. Pendapat lain mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi pada akhir tahun 3 Hijriah. Kalau akhir sekali berarti Dzulhijjah, wallahu a'lam. Ini poin yang pertama tentang waktu. Poin yang kedua, wa hasilul haditsa. Jadi hasil dari peristiwa ini, maksudnya ringkasannya adalah an-nawafdan min Arab Adhal wal Qoroh kanu qad ja'u ilan Nabi. Jadi ada utusan dari kabilah Adhal dan Qoroh
Qabilah Adl dan Qurrah, sebagaimana keterangannya Dr. Fahad Muqarrin menyebutkan bahwa keduanya adalah dua kabilah Mudhar. Dari baninya namanya Bani Haun bin Khuzaimah bin Mudrikah. Sehingga kabilah ini katanya Dr. Fahad bin Muqarrin adalah kabilah Adnaniyah. Nah, utusan dari Adl dan Qurrah ini menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengabarkan kepada Rasulullah bahwasanya mereka menginginkan masuk Islam. Jadi pura-pura ya. Wa annahum bihajatin ayursila ma'ahum man yu'allimuhum umuraddin wa syara'iyal Islam. Jadi mereka mengirimkan utusan meminta agar ada yang diutus ke sana untuk mengajarkan Islam, mengajarkan agama dan mengajarkan syariat Islam. Fa arsala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum nafaran min ashabihi. Lalu Rasulullah mengirimkan nafaran, beberapa orang ya. Nafar itu 3 sampai 10 ya. Nafar itu 3 sampai 10. Kalau pendapat yang benar insya Allah 10 persisnya. Faghadaru bihim fit thariq. Namun mereka Bani Adl dan Qurrah ini berkhianat terhadap utusan Rasulullah ini. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, wa qad saqal haditsa bituliha al-Imam Al-Bukhari fi Sahih. Imam Bukhari mengisahkan hal ini dalam sahihnya nomor 3045 hadisnya. Lakin riwayatahu taqulu anna nabi arsalaha ulai sirriyatan ainan ay uyunan ya'tuhu bi ahbari Quraisy. Namun perbedaannya adalah bahwa riwayat di Sahih Bukhari menyebutkan utusan ini tujuannya bukan untuk apa? Tujuannya untuk menjadi mata-mata. Bukan untuk kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Jadi riwayat yang mengajarkan Al-Qur'an bukan riwayat di Sahih Bukhari, tapi riwayat di kitab sirah yang lain ya, di kitab sirah ya. Baik. Dr. Hani Ahmad Fakih berusaha kemudian memberikan solusi menggabungkan antara dua pendapat yang secara lahiriahnya kontras dan bertentangan. Beliau mengatakan warubbama yujma'u bainar riwayatain bi anna nabi arada ba'thahum uyunan. Beliau kemudian memberikan alasan barangkali untuk menggabungkan antara dua riwayat yang mengatakan tujuannya untuk mengajarkan Islam berdasarkan permintaan mereka, tujuan yang kedua sebagaimana di Sahih Bukhari disebutkan untuk memata-matai, barangkali untuk menggabungkan bisa dikatakan bahwa Nabi itu sebenarnya menginginkan mengutus mereka sebagai mata-mata. Fawafaqa maji'an nafar fi talab man yufaqihum fa ba'athahum lidzalik. Namun kebetulan bertepatan dengan kedatangan sejumlah utusan mereka untuk meminta yang mengajarkan kepada mereka pemahaman agama, sehingga Rasulullah mengutus para sahabat tersebut. Kurang lebih seperti itu jalan tengahnya menurut Dr. Hani Ahmad Fakih untuk menggabungkan dua riwayat yang secara lahiriahnya kontrasnya. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, wa fil haditsa dalilun ala sunniyatis salat indal qatl. Peristiwa ini menunjukkan disunahkannya salat ketika kemudian mau terbunuh. Haitsu fa'alaha Khubayb fi hayatin Nabi wa lam yunkirha. Di mana hal ini dia lakukan dan Rasulullah tidak dikenal mengingkari hal tersebut. Tidak dikenal mengingkari hal tersebut. Waqad bawwaba alaihi al-Bukhari biqaulihi, Imam Bukhari kemudian memberikan judul bab di dalam sahihnya, man raka'a raka'ataini indal qatl, yang salat 2 rakaat indal qatl ketika mau terbunuh ya. Taib. Penulis muqaddimah hadis, penulis Mawsu'ah hadis, penulis ensiklopedia hadis Durar Saniyah menyebutkan bahwa Khubayb bin Adi adalah orang pertama yang melakukan hal ini 2 rakaat sebelum terbunuh. Wallahu a'lam. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, wa fi jawab Khubayb bin Adi. Dalam jawabannya Khubayb bin Adi kepada Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan bertanya, bagaimana pendapatmu kalau Muhammad ada di tangan kami, kita penggal, sedangkan engkau ada di keluargamu? Maka Khubayb bin Adi kemudian menjawab bahwa kita tidak suka kalau kemudian kita berada bersama keluarga kita, lalu Rasulullah SAW ada di suatu tempat dan ada duri yang
menimpa Rasulullah dan melukainya dan mengganggunya, maka kita tidak menyukai hal tersebut. Poinnya adalah hal ini menunjukkan kecintaan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dalam jawaban ini terhadap Abu Sufyan, dalilun ala azimi mahabbati sahabat, menunjukkan bagaimana besarnya kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa adumu tadkhiyatihi min ajli, dan betapa besar ya pengorbanan mereka demi cinta terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sehingga mereka rela mengorbankan apa saja. Dan ketika mereka mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya daripada kecintaan kepada diri mereka, maka itulah sesempurnanya iman. Itu adalah iman yang sempurna. Taib. Kurang lebih seperti itu. Nah, poin yang mungkin belum kita sampaikan bahwa Khubayb bin Adi tadi itu kan dibunuhnya di Tan'im. Nah, di Tan'im itu kemudian dikatakan sudah keluar dari wilayah haram. Kenapa mereka kemudian tidak mengeksekusinya di dalam Mekah, di dalam haram? Nah, Dr. Fahad bin Muqarrin menyebutkan bahwa orang Quraisy ketika kemudian mengeksekusi Khubayb bin Adi keluar dan menuju ke Tan'im, karena tempat ini bukan tempat haram, bukan kemudian wilayah haram, bukan haram Makki, di mana kemudian dilarang membunuh, dilarang makar dan seterusnya ya. Maka alasannya fahum kanu yu'azzimunal haram, karena mereka menghormati haram. Menghormati haram tempatnya dan juga menghormati waktunya ya. Allahu ta'ala alam bisawab. Sehingga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan Ba'atur Roji yang menurut Ibnu Katsir terjadi pada bulan Safar tahun 4. Adapun sebagian sejarawan yang lain menyebutkan bahwasanya hal ini terjadi pada tahun 3, akhir tahun 3 Hijriah. Kurang lebihnya itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.